Halo, dengan saya Avaku. Di sini saya ingin membahas alur film Hush tahun 2016. Cerita ini bergenre horor. Hush adalah film Amerika Serikat tahun 2016 yang disutradarai dan diedit oleh Mike Flanagan, dibintangi oleh Kate Siegel yang juga ikut menulis film tersebut dengan Flanagan, dibintangi juga oleh John Gallagher Jr., Michael Turco, Samantha Sloyan, dan Emilia Graves. Dan langsung kita mulai saja. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah rumah yang dikelilingi oleh pepohonan. Di dalam rumah itu ada seorang wanita yang sedang memasak. Wanita itu bernama Maddie Young. Maddie seorang wanita tunarungu yang mengakibatkan Maddie tidak bisa bicara dan mendengar. Itu terjadi karena pada umur 13 tahun, Maddie mengalami sakit yang membuat dia kehilangan berbicara dan mendengar. Tetapi ternyata Maddie seorang penulis novel yang berbakat. Maddie sengaja tinggal di rumah itu bersama kucingnya karena ingin fokus mengerjakan cerita yang ingin dia selesaikan. Di saat Maddie sedang memasak, temannya yang bernama Sarah datang mengunjunginya ke rumah karena ingin mengembalikan salinan novel dari Maddie yang belum selesai. Sarah memuji Maddie karena Maddie sangat berbakat dalam membuat cerita yang sangat menakjubkan. Maddie menjelaskan, ide-ide itu muncul karena sebuah suara dari kepalanya saja. Di saat mereka asyik berbicara, tiba-tiba muncul suara yang sangat keras dari dalam rumah. Ternyata suara itu muncul dari alarm kebakaran. Maddie sengaja menyetel alarm yang sangat keras agar dia bisa merasakan getaran dari sebuah alarm itu. Dan Maddie lupa dia meninggalkan masakan di dalam oven, yang mengakibatkan makanannya menjadi gosong. Di saat hari sudah mulai gelap, Sarah pun pamit ingin pulang ke rumahnya. Dan Sarah pun ternyata tetangga Maddie di rumah itu. Dan Maddie pun melanjutkan membersihkan makanan yang kosong tadi. Di saat dia sedang membersihkan makanannya, tiba-tiba datang Sarah yang teriak-teriak minta tolong dan menggedor-gedor pintu rumah Maddie. Tapi Maddie tidak kunjung tahu Sarah yang meminta pertolongannya. Ternyata Sarah dikejar seorang pria bertopeng yang ingin membunuhnya. Kita panggil saja dengan panggilan Mas Ucok. Lalu dipanahlah si Sarah dan dicekiknya lalu ditusuk berkali-kali menggunakan pisau. Dan meninggallah si Sarah di tempat. Lalu Ucok memperhatikan Maddie dari luar dan mengetok-ketok pintu sekuat mungkin, tapi Maddie tak kunjung mendengar. Lalu Ucok tahu Maddie tidak bisa mendengar, dan jadilah Maddie menjadi target selanjutnya. Lalu Maddie melanjutkan ceritanya yang belum usai. Tiba-tiba temannya si Max menelpon, lalu mereka berbincang-bincang sebentar. Setelah usai berbincang dengan Max, Maddie memanggil kucingnya tapi tak kunjung datang. Lalu saat Maddie ingin melanjutkan ceritanya, dia melihat pesan dari HP-nya sendiri. Dia terkejut melihat foto-fotonya sejak tadi dan sekarang. Ternyata sejak tadi ada orang yang mengawasinya. Lalu Maddie melihat pintunya yang sudah terbuka. Lalu Maddie melihat Ucok yang sedang berdiri dekat pintu. Lalu Maddie buru-buru menutup dan mengunci pintu dan jendela. Saat Maddie ingin menghubungi polisi, tiba-tiba aliran listriknya diputus oleh Ucok. Dan ban mobilnya pun dipecahin juga. Lalu Maddie menulis kata ancaman di kaca. Lalu si Ucok melepaskan topengnya dan berkata, dia akan masuk di saat Maddie berharap dia ingin mati. Lalu berlarilah Maddie ke sebuah ruangan dan tutuplah pintu dan diganjal dengan lemari kecil dan menutup gorden jendela. Lalu tiba-tiba ada sebuah ketukan di jendela dan terkejutlah si Maddie. Ternyata yang dilihatnya Sarah yang sudah meninggal dan sudah bersimbah darah. Lalu beralihlah Maddie ke ruang tengah, dan Maddie teringat Sarah mengantongi HP di kantong celana belakangnya. Lalu Maddie mencoba menghidupkan alarm mobilnya yang terparkir di depan rumah agar membuat pengalihan untuk mengambil HP di kantong celana Sarah. Saat alarm sudah berbunyi, Maddie buru-buru mencari HP Sarah. Ternyata tak kunjung ketemu dan Maddie pun sudah dilihat Ucok. Lalu Maddie buru-buru masuk dan Ucok ingin menangkapnya, tetapi tangan Ucok terjepit di jendela. Lalu tangan Ucok pun dipukul Maddie dengan palu. Lalu Maddie tertegun. Ternyata HP Sarah sudah di tangan Ucok juga. Lalu Maddie pun berniat lari dari rumah. Tapi saat baru sejengkal, dia sudah ketahuan oleh Ucok. Dan Ucok pun menembaki Maddie dengan panah. Lalu Maddie pun lari masuk ke dalam rumah lagi. Lalu Maddie berpikir untuk tetap lari dari rumah melewati jendela di atas rumahnya. Dan Maddie membuat pengalihan dengan cara melempar senter ke dalam hutan.
lalu cepat-cepat kabur. Tapi saat itu juga Ucok tahu niatnya dan menembaki Medi. Tapi kali ini kaki Medi terkena panah Ucok yang mengakibatkan kaki Medi luka parah. Lalu Ucok ingin menangkap Medi, tapi panah Ucok diambil oleh Medi dan Medi pun masuk kembali ke dalam rumah. Tiba-tiba datanglah pacar si Sarah yang bernama John ke rumah Medi karena ingin mencari Sarah. Karena Sarah biasanya main ke rumah Medi. Lalu datanglah si Ucok yang berpura-pura menjadi polisi. Ucok bilang dia datang karena ada panggil dari seorang wanita yang melaporkan ada penjahat yang datang ke rumah Medi. Lalu si John mulai curiga karena Medi tidak bisa bicara. Bagaimana Medi membuat panggilan suara ke Ucok? Lalu John bilang bahwa ada kunci cadangan di bawah pot itu agar Ucok bisa mengecek keadaan di dalam rumah. Saat Ucok mencari kunci cadangan itu, si John sudah siap-siap mengambil batu untuk memukul Ucok. Tapi saat John ingin memukul Ucok, tiba-tiba terdengar suara Medi mengetuk-ketuk pintu yang membuat John mengalihkan pandangannya. Saat itu juga Ucok menusuk leher John dan membuat John kehabisan darah. Tapi sebelum John kehabisan darah sepenuhnya, John mencoba melawan Ucok, dan John menyuruh Medi lari saat itu juga. Tapi saat Medi ingin lari, Medi pun berpikir, jika dia mencoba lari, dia akan berakhir tertangkap dan dibunuh oleh Ucok. Jalan satu-satunya Medi membunuh Ucok. Lalu Medi mencoba melawan Ucok dan menembaki Ucok dengan panah. Tapi tembakan Medi meleset, dan Ucok mengejar Medi. Tapi saat Medi ingin masuk ke dalam rumah, anak panah Medi terjatuh. Di saat Medi ingin mengambil anak panah itu, tangan Medi dijepit pintu oleh Ucok dan diinjak-injak oleh Ucok sampai patah, yang mengakibatkan Medi merasa sangat kesakitan. Lalu Medi menuliskan ciri-ciri si Ucok di ceritanya agar keluarga yang tahu dan bisa menangkap Ucok jikalau Medi tidak selamat. Lalu Medi mengambil pisau dan bersembunyi di kamar mandi. Tapi Medi tidak tahu kalau Ucok sudah di belakangnya. Di saat Ucok ingin menusuknya, Medi pun tahu karena nafas Ucok terasa di lehernya. Dan Medi pun menghindar dan menusuk Ucok balik. Lalu Medi pun lari meninggalkan Ucok. Di saat itulah penglihatan Medi mulai kabur karena sudah merasakan kehabisan darah. Lalu Medi pun tergeletak di dapur. Lalu saat Ucok ingin menyerang Medi, Medi pun menyemprotkan cairan pembersih ke matanya Ucok dan menghidupkan alarm kebakaran itu yang membuat Ucok merasa terganggu. Di saat Medi mau mengambil pisau Ucok yang terjatuh, Medi keburu diserang oleh Ucok. Dan Medi ditendang-tendang oleh Ucok sampai Medi merasa lemah. Lalu Ucok mencekik leher Medi. Di saat itulah Medi menusuk leher Ucok dan membuat Ucok kehabisan darah dan mati di tempat. Lalu berjalanlah Medi keluar rumah dan sembari polisi datang ke rumah. Dan endingnya pun ditutup dengan Medi yang duduk sambil tersenyum. Entah senyuman apa yang dimaksud itu. Senyuman yang berhasil mengalahkan Ucok kah? Atau senyum yang berhasil menemukan ending cerita yang dibuat olehnya? Pendapat kalian bagaimana dengan film ini? Serukah atau biasa saja? Jika kalian ada saran dan masukan atau mau request film yang lain, bisa kalian komen di bawah. Terima kasih.